Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang berada di rumah, semua kembali dengan Pak Kusnan dalam belajar mengajar ya. Semoga kalian di rumah selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari, utamanya belajar, ibadah, bisa melaksanakan semua itu dengan baik. Anak-anakku, marilah kita lanjutkan pembelajaran kita. Kali ini kita akan belajar matematika ya. Kemarin sudah kita pelajari tentang penjumlahan dan pengurangan. Kali ini kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang perkalian ya anak-anak. Tapi sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga belajar kita hari ini bisa berjalan dengan lancar, mendapatkan ilmu yang bermanfaat di hari depan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalian siapkan bukunya anak-anak ya, yang perlu dicatat dan pahami apa yang dijelaskan Pak Guru nanti ini ya. Simak dengan betul ya apa yang dijelaskan Pak Guru agar mudah kalian memahaminya ya. Kemarin sudah saya jelaskan yang di awal pertemuan dulu itu ya, sekilas tentang perkalian. Kali ini kita akan melanjutkannya lagi ya, bab tentang perkalian dan pembagian. Simak penjelasan dari Pak Guru ini. Kemarin sudah Pak Guru jelaskan ya bahwa ini tentang perkalian bilangan bulat ya, bahwa perkalian antara positif dengan positif hasilnya positif ya. Terus negatif dengan negatif hasilnya positif ya, hasilnya positif ini. Lalu perkalian positif dengan negatif hasilnya negatif. Perkalian negatif dengan positif hasilnya negatif ya. Ini anak-anak harus betul-betul paham tentang hal ini ya, agar tidak salah dalam menjawab soal tentang perkalian bilangan bulat ini. Langsung saja saya beri contohnya ya. Contoh tentang perkalian bilangan bulat. Contoh 1, 5 kali 6. Berarti ini pemahamannya saja ya anak-anak ya. Positif dengan positif hasilnya positif. Berarti 5 kali 6, 30 hasilnya positif ya. Lalu negatif dengan negatif. Ini perkalian 4 negatif, 9 juga negatif. Berarti negatif 4 dikali negatif 9. Berarti hasilnya apa nanti? Lihat dari sini 36 ini ya. Berarti hasilnya positif anak-anak ya. Positif 36. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Seperti itu anak-anak. Berikutnya 8 dikali negatif 8. Nah, positif dikali negatif hasilnya nanti apa? Negatif. Ini positif dikali negatif hasilnya negatif ya. Perlu kalian pahami ini. 8 kali 8 64, berarti negatif 64. Berikutnya contoh 4, negatif 7 dikali 6 ya. Negatif dikali positif, nanti hasilnya negatif. Ini negatif dikali positif hasilnya negatif. 7 kali 6 sama dengan negatif 42 ya. Begitu anak-anak, kalian harus paham tentang perkalian ini. Mudah kan? Saya kira mudah jika kalian betul-betul menyimak dengan seksama apa yang dijelaskan oleh Pak Guru ini. Contoh berikutnya, ini contoh jika
angkanya lebih besar ya. 24 dikali 6 di cara susun anak-anak ya. 24 dikali 6. Nah, ini saya jelaskan tentang perkalian cara susun. Pertama, 4 dikali 6 sama dengan 24. 24 ditulis 4-nya. Yang 2 disimpan dulu. 2 ini disimpan ya. 2-nya disimpan. Lalu 2 kali 6 sama dengan 12. 12 tambah simpanannya 2, 14. Nah, itu anak-anak. Jadi 24 dikali 6 sama dengan 144. Itu anak-anak. Jadi kalian harus bisa perkalian bersusun ini ya. Cara mengerjakannya itu seperti itu. Saya beri contoh yang perkalian dua angka ya. 23 dikali 21. 23 kali 21. Pertama mengalikannya 3 kali 1 dulu ini ya. 1 kali 3 atau 3 kali 1 sama dengan 3. Lalu 1 kali 2. Ini 1 kali 2 ini ya. 1 kali 2 2. Berikutnya ini yang dikalikan 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, tempatnya harus maju 1 ya, bukan di sini teman, tapi di maju 1. Nah, di sini tempatnya 2 kali 3 sama dengan 6. Lalu 2 kali 4. 2 kali 2. 2 kali 2 sama dengan 4 ya. Lalu dijumlah ya. Dijumlah 3 turun karena nggak ada pasangannya jumlah yang di bawahnya. Langsung 3 turun, 2 tambah 6 sama dengan 8, 4-nya turun. Jadi 23 dikali 21 sama dengan 483. Begitu cara mencari hasil dari perkalian ya. Jadi kalau ada perkalian yang bentuknya panjang seperti ini, kalian bisa mencarinya dengan bentuk disusun seperti ini anak-anak ya, untuk mempermudah menghitungnya. Berikutnya Pak Guru akan menjelaskan tentang pembagian ya. Sekarang perhatikan, berikutnya Pak Guru akan menjelaskan pembagian. Seperti halnya perkalian tadi, pembagian bilangan bulat, kalian harus memahami ini ya. Positif dibagi positif sama dengan positif ya. Lalu negatif dibagi negatif sama dengan positif. Lalu positif dibagi negatif sama dengan negatif. Ya, harus paham ini. Negatif dibagi positif sama dengan negatif. Ya, sama dengan perkalian tadi. Langsung saja saya beri contoh. Contoh 1, 50 dibagi 5 atau positif dibagi positif berarti hasilnya positif. Di sini pasti positif nanti ya. 50 dibagi 5 sama dengan 10. Contoh 2, negatif dibagi negatif ya. Ini negatif dibagi negatif nanti hasilnya positif ya. Ini negatif dibagi negatif hasilnya positif ya. Jadi anak-anak harus paham itu. 48 dibagi 6 dibagi negatif 6. Negatif 48 dibagi negatif 6 sama dengan 8 ya. Jadi hasilnya positif, bukan negatif ya. Positif hasilnya ini. Berikutnya contoh 3, 72 dibagi negatif 8. Positif dibagi negatif. Positif dibagi negatif sama dengan hasilnya apa nanti anak-anak? Ini. Berarti hasilnya nanti negatif. 72 dibagi 8 sama dengan negatif 9. Contoh 4. Negatif 35 dibagi 5. Negatif dibagi positif ini.
negatif dibagi positif, hasilnya nanti negatif. Jadi di sini nanti negatif ya. 35 dibagi 5 sama dengan 7, berarti negatif 7. Mudah kan anak-anak ya? Kalian harus memahami ya tentang cara pembagian bilangan bulat ini seperti ini, perkalian dan pembagian, cara mengerjakannya seperti itu. Demikian ini saya beri contoh tentang cara menghitung pembagian ya. Barangkali sampean lupa ya, mungkin sudah dijelaskan di kelas 4, kelas 5. Ini contohnya, caranya dengan menggunakan cara porogabit ya, istilahnya porogabit seperti itu. Orang sering menyebutnya porogabit. Ini caranya anak-anak, saya jelaskan ya. Jika kalian ada yang belum paham, simak penjelasan dari Pak Guru ini. 1256 dibagi 4. Nah, ini begini ya, sampean harus menulis seperti ini dulu. 1256 dibagi 4 ini. Pertama yang harus dibagi itu angka depan ini ya. Kalau tidak bisa berarti digabung dua angka ya. Satu ini tidak bisa dibagi dengan 4, berarti harus digabung dua angka menjadi 12. 12 dibagi 4 sama dengan 3 ya. Berarti 12 yang dibagi ya. Setelah dibagi lalu dikali hasilnya. 3 kali 4 sama dengan 12 ini ya. Lalu dikurangi anak ya. Dikurangi 12 ini, dikurangi hasilnya ini ya. 2 kurangi 2 0, 1 dikurangi 1 0. 0 di depan nggak usah ditulis ya. Nggak usah ditulis. Tulis juga nggak apa-apa, tapi sering orang menulis tidak ditulis 0 di depan. Lalu setelah pengurangan 5 ini turun ya. 5 di belakangnya yang setelah dibagi tadi turun 5. Nah, ini turun ya. Lalu dibagi lagi dengan 4. Dibagi lagi 5 dibagi 4 sama dengan 1. Hasilnya 1 dikali 4, setelah dibagi dikali ya. Hasilnya ini dikali. 1 kali 4 sama dengan 4. Nah, ditaruh di sini ya. Ditaruh di bawahnya yang dibagi tadi. Lalu dikurangi 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Setelah dikurangi 6 ini belum turun. Sekarang 6 diturunkan di sini ya. 6 diturunkan. Jadi satu-satu turunnya ya. Tadi 5-nya turun di sini, 6-nya turun di sini. 6 turun. Berarti ini jadi 16 ya. Sekarang kita bagi 16 dibagi 4 sama dengan 4 ya. 4 dikali 4 sama dengan 16, taruh di bawahnya sini. Nah, lalu dikurangi lagi sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah ini anak-anak ya. Ini adalah hasilnya. Jadi 1256 dibagi 4 sama dengan 314. Begitu anak-anak. Mudah kan? Ya. Pahami. Jika kurang paham, putar lagi videonya Pak Guru ini. Contoh yang kedua, 156 dibagi 12. Nah, seperti ini menulisnya. 156 dibagi 12. Berarti karena ini dua angka, di sini harus dibagi dua angka. Kalau tidak bisa dua angka, 3 angka ya. Karena ini 15 sudah bisa dibagi 12 kan sudah bisa ya. 15 dibagi 12 dapat 1. Dapat 1. 1 dikali 12 sama dengan 12. Taruh sini ya. Ditaruh yang dibagi tadi. 15 dikurangi 12 sama dengan 5 dikurangi 2, 3. 1 dikurangi 1, 0 di depan gak usah ditulis ya. Lalu setelah dikurangi 6-nya ini turun ya. 6 turun. Nah, menjadi 36 ya. 36 dibagi 12. Sekarang dibagi ya.
36 dibagi 12 sama dengan 3. 3 dikali 12 sama dengan 36, lalu dikurangi sama dengan 0. Kalau sudah 0, berarti hasilnya adalah ini anak-anak ya. Hasilnya berapa? 13. Jadi 156 dibagi 12 sama dengan 13. Begitu anak-anak. Nah, penjelasan dari Pak Guru. Jika kurang paham, putar kembali video ini ya, agar kalian betul-betul paham apa yang dijelaskan Pak Guru. Untuk latihannya, ini Pak Guru sudah menuliskan di sini. Nah, ini ya latihan 1, perkaliannya sama kerjakan di buku tulis kalian. Dan ini pembagiannya ya. Latihan 1 dan 2 ya. Dikasih tanggal, kalau di buku kalian dikasih tanggal ya, hari ini hari apa, tanggal berapa, begitu anak-anak ya. Kalau sudah selesai, kirim ke WA pribadi Pak Guru. Jangan sampai tidak mengirimkan ya. Jangan sampai tidak belajar anak-anak. Ini demi masa depan kalian semua. Jadi harus tetap belajar, setiap hari harus belajar ya, agar kalian mendapatkan hasil yang maksimal, mendapatkan ilmu yang lebih banyak ya. Jika setiap hari rutin belajar, tentu ilmu yang didapat tentu lebih banyak. Absennya seperti biasa, beri komentar di video YouTube-nya ini ya, nama terus hadir seperti itu. Oke anak-anak, Pak Guru tunggu. Jangan lupa kerjakan terlebih dahulu, jangan bermain dulu. Selesaikan tugas dari Bapak Ibu Guru. Setelah selesai baru bermain. Seperti itu anak-anak. Demikian penjelasan dari Pak Guru anak-anak. Saya ucapkan, mari kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin, karena penjelasan Pak Guru sudah selesai, bisa berjalan dengan lancar. Dan mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih, thank you telah memperhatikan penjelasan dari Pak Guru, dan Pak Guru ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.